selamat sore. Hari ini saya Keresalia dan teman saya Dinda Aprilia. mm, akan berdiskusi tentang masalah public speaking di dunia kerja. Nah, halo Dinda, bagaimana kabarnya? Hai, Kay. Alhamdulillah sehat. Kay, gimana? Iya, alhamdulillah sehat. Harus jaga kesehatan banget kan, karena akhir-akhir Oh, ini hujannya deras-derasnya banget. bener banget. Kalau Kay nih, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih selain kuliah? Mungkin ada organisasi di luar kampus atau kerja? Ada sih dua-duanya. Ya, organisasi di UKM, Geraha Sinema, Sinematografi, sama kerja juga. Alhamdulillahnya kerjanya aku tuh di perusahaan keluarga, jadi memanage waktunya lebih mudah dibanding kerja di luar gitu. Kalau Dinda sendiri gimana? Ya kalau aku sibuk kuliah juga, terus karena baru-baru ini gabung ke organisasi yang ada di kampus, jadi ya sibuknya agak sedikit nambah. Oh, UKM apa tuh? Ada divisi itu media cetak. Oh, oke, 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 baik, baik. Oke, jadi berarti Dinda belum bekerja ya, belum Ya, belum. menemukan lingkungan kerja. Iya, belum. Hmm, kalau Kalau aku sih sepengalaman aku kerja kan, alhamdulillah ini aku kerjanya itu di lingkungan keluarga kan. Ya berarti aku ngomong sama mereka ya biasa aja seperti keluarga. Jadi public speaking yang aku lakukan ke mereka ya sebatas rekan kerja yang antar saudara gitu. Gimana ya? Santai-santai, nggak setegas kerja-kerja di orang gitu. tapi tetap formal ya, pasti dong, formal. Pasti sih, pasti. Ya, karena kan meskipun di lingkungan kerja, tetap aja kita kerja sama yang orang yang lebih dewasa dari kita. Jadi kita juga harus Hmm, jaga sopan santun. Tuh, siapa tahu kan kebawa nanti kita kerja di perusahaan yang beda, terus perilakunya jadi kebawa kan, jadi lebih baik. bener, bener, bener. Kalau Dinda sendiri nanti kalau udah punya kesempatan buat bekerja, mau lingkungan kerja yang kayak gimana sih? Ya, lingkungan yang bikin nyaman aja sih. Jadi sesama karyawan itu juga walaupun umurnya ya beda setahun, 2 tahun, 3 tahun ya kita tetap kayak teman biasa gitu. Tapi ya kita juga harus sadar diri kita ada di lingkungan mana. Jadi harus sesuai lingkungan aja lah. Kalau Kane sendiri, Eh, kalau kalau aku sendiri ada, sih, ya, apa? kalau misalnya kerjanya nggak di perusahaan keluarga, Kane gimana? Nggak tahu sih, mungkin karena sekarang kan di perusahaan keluarga, jadi tuh public speaking-nya tuh ya biasa aja, kayak apa ya, friendly friendly, ramah, humble gimana gitu, nggak terlalu strict, nggak terlalu keras kan. Jadi kalau selama dapat kesempatan sih, aku maunya sih kalau bisa dapat lingkungan kerja yang public speaking-nya tuh keras, yang head to head, yang strict juga gitu. Berarti kan tadi kamu ngomong kalau kamu pengen kerja di lingkungan kerja yang nyaman gitu, antar komunikasi baik secara karyawan maupun sama atasan gitu kan. Nah, berarti public speaking yang digunain selama sama antar karyawan sama ke atasan tuh beda ya. Iya, beda dong. Jadi kalau misalnya kita nih sesama karyawan, itu kita pakai bahasa sehari-hari misalnya, tapi tetap pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ke atasan itu bisa pakai bahasa Indonesia yang formal. Jadi mau gimana pun atasan tetap atasan kan, kita harus sopan, kita harus jaga image kita di depan atasan. Siapa tahu kita nanti dikasih kepercayaan buat pimpin rapat atau pimpin diskusi waktu atasannya berhalangan hadir kan bisa aja. Itu walaupun walaupun atasannya ramah ya, maksudnya kayak kan ada nih atasan yang
ya udah, aku kamu lo gue gitu sama aku bawahannya gitu. Apakah menurutmu si karyawan ini juga bisa nggak sih ngomong kayak gitu ke atasan? Kalau itu kayaknya ya tergantung pribadi ya. Tapi kayaknya kalau misalnya atasannya bahasanya bahasa gaul, bahasa sehari-hari, tetap aja karyawan itu ada rasa segan gitu loh. Jadi masa kita sama atasan ngobrolnya pakai apa? Lo gue, aku kamu gitu kan ya kurang sopan didengar. Kalau menurut Kane gimana? Kalau misalnya ada atasan yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya bingung juga sih karena aku sih sering menemukannya sih jarang atasan yang kayak gitu. Adapun ya si pegawai juga melakukan hal yang seperti itu. Maksudnya kayak sama si atasan ini manggil bawahan, manggil atasnya kayak, hey kamu gini gini gini, hey lo, nanti gue harus pergi ke sini sini sini, lo bisa nggak gini gini gini. Terus si bawahan juga bilang oke oke lo bisa gini gini gini. Ada sih yang seperti itu dan asik-asik aja sih. Jadi benar-benar tergantung sama personnya, tergantung sama orangnya, apakah si atasan mau bawahan juga seperti dia dan apakah bawahan juga apa ya biasa-biasa aja. Terus ya ngomong sama public speaking antara bawahan dan atasan nih, kamu tahu nggak sih ada kasus yang itu loh komedian Wendy Denny Cagur yang punya Ya tahu. bawahan Tahu. yang lucu banget itu, masa si bawahan itu kan ngomong sama Denny Cagurnya pakai bahasa sopan banget kan. Formal banget di chat itu kan. Tapi sama Deninya kan dibalas pakai bahasa sehari-hari kan. Kayak apa? Kayak dia sama temennya gitu. Jadi kayak lucu, jadi kan kita nganggapnya tuh bahwa apa, kita orientasinya oh kalau kerja sama Pak Denny Cagur yang seorang komedian pasti nanti bawahannya juga bakal sekomedi itu, bakal bikin ketawa terus. Ternyata iya sih, bawahannya juga bikin ketawa dengan sisi yang lain, bahwa dia kesopanan dia yang sangat super itu bikin aneh gitu, jadi kayak lucu gitu. Jadi kalau dilihat ya ternyata emang public speaking dilakukan antara bawahan dan atasnya itu memang benar-benar tergantung dari sisi personalnya ya. Padahal kan Pak Denny Cagur kan udah bikin lingkungan yang nyaman nih, maksudnya kayak nyaman, ya udah sih kamu ramah-ramah sama saya juga nggak masalah gitu kan. Tapi si si bawahan itu malah sesopan itu dan itu lucu banget. Iya ya, mungkin lucunya ya karena itu tadi ya, Denny Cagur kan orangnya kan bisa dibilang humoris. Jadi kalau misalnya ada orang yang seformal itu sama dia ya mungkin menurut masyarakat awam itu lucu gitu. Padahal ya itu sebenarnya sopan-sopan aja sih. Bener-bener aja. Iya sih, benar-benar. Tapi nih ya kalau dipikir-pikir lagi, akhir-akhir ini kan banyak banget perusahaan startup, perusahaan yang berorientasi sama teknologi banget kan, which is itu menggait ketertarikan anak muda. Nah, kamu itu nggak sih, kamu setuju nggak sih kalau akhir-akhir ini kebanyakan anak muda itu lebih seneng lingkungan kerja yang friendly dibanding lingkungan kerja yang otoritasnya tinggi kayak ya ya strict gitu. Ya setuju-setuju aja. Ya karena kan bisa dibilang anak muda itu nggak mau yang terlalu ribet gitu ya. Kalau ribet-ribet kan jadinya males. Terus ya akhirnya pekerjaannya nggak selesai-selesai gitu udah terus. Jadi ya setuju-setuju aja. Oke oke oke, ya gitu sih, ya lucu aja. Ya tapi Ya ya nggak berarti jarang sih. apa? Ya nggak jarang juga ya ada yang lebih suka ditegesin gitu. Lebih suka atasan yang tegas. Terus aturan-aturan yang apa yang paten gitu loh, yang harus bener-bener dilaksanakan sepatuh mungkin itu kadang ada yang suka juga.
Iya sih. Oke sih, berarti walaupun berarti lingkungan lingkungan kerja benar-benar mempengaruhi public speaking yang digunakan antara bawahan dan atasan gitu ya, Dinda ya. Ya, betul. Oke sih, berarti dari pembahasan diskusi kita kali ini tentang public speaking di dunia kerja, bahwa kalau lingkungan kerja tersebut membuat sebuah lingkungan yang strict, keras, tegas dan lain sebagainya, maka public speaking yang dilakukan antara bawahan dan atas itu bakal cukup kaku, nggak banyak basa-basi, langsung to the point, cuma bahas-bahas pekerjaan aja ya. Tapi kalau semua kita ada di lingkungan kerja yang ramah, yang friendly, apalagi bosnya, apalagi atasannya juga santai orangnya, gaul, ramah pada bawahan, itu membuat public speaking yang terjadi antara bawahan sama atasan itu makin loyal, kayak banyak basa-basinya, makin perasaannya makin terikat 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 secara utuh gitu ya. Oke, kamu ada tambahan lagi nggak, Dinda? Ya, nggak ada sih, sama. Jadi ya public speaking setiap orang itu, kemampuan setiap orang itu ya pasti dipengaruhi sama lingkungan sekitarnya. Jadi kalau dia di lingkungan yang kurang, maksudnya dengan orang-orang yang nggak mau belajar dari kesalahan, nggak mau belajar dari sesuatu yang lebih lebih punya apa ya, kemampuan lebih dari dia, itu ya bisa jadi orang itu juga males belajar public speaking gitu, jadinya nggak terasah dengan baik gitu. Itu aja sih. Oke sih, berarti segitu dulu dari diskusi kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah mengikuti diskusi ini. Semoga diskusinya bermanfaat. Dan aku, Kian Australia, dan teman aku Dinda Aprilia. mengakhiri diskusi ini. Terima kasih. Terima Terima kasih, Dinda. kasih. Terima kasih, Kate. Iya.